Hey Mesoseres, apa kabar? Kali ini Mehmet mau merangkum lagi sebuah film yang berjudul I Spit on Your Grave, Deja Vu. Film ini dirilis dari tahun 2019 dan film ini akan menceritakan suatu pemerkosaan yang dilakukan oleh para orang-orang yang keji dan sange seperti kalian yang selalu menonton video porno. Jadi buat kalian yang sudah tidak sabar untuk melihat film ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, like, share, dan komen untuk Badut TV 2, dan doakan juga untuk Badut TV agar segera kembali lagi ya. Ya sudah, gak usah banyak bacot, langsung saja disemprot. Scene awal ditunjukkan oleh sebuah radio yang mengoceh tentang seks. Dan di situ ada seorang ibu-ibu yang mendengarkan sambil berhayal bagaimana rasanya ya kalau dia ada di suatu organisasi dan dia lagi digitu-gituin gitu. Biasalah. Lalu scene berpindah ke orang yang rambutnya gondrong, ya gak gondrong-gondrong banget sih, tapi gak ada rambutnya sih katanya. Oke, jadi dia juga mendengarkan radio yang berisi tentang seks itu. Dan kemudian si ibu ini menelpon orang gondrong tersebut, maksud saya orang botak ini, dan berkata bahwa dirinya mendengarkan radio tersebut. Lalu si botak berkata dia mendengarkan radionya. Lalu ditutuplah telepon tersebut. Jadi kayaknya sih mereka berdua ini sangat punya gairah seks yang sama-sama tinggi ya. Karena sekali ada informasi tentang berita seks, mereka langsung saling mengkabari untuk mendengarkan berita tersebut. Scene pun berganti kepada seorang ibu-ibu yang cantik sedang berada di kafe. Ya, sebut saja ibu ini adalah Ibu Tutut. Ternyata Ibu Tutut itu mempunyai seorang putri yang bernama Kristi. Dia adalah seorang model yang sangat cantik. Ya, ini dia Kristi. Memang cantik sih. Jadi model abang mau gak, Neng? Gak mau lah, Bang. Di sini mereka mengobrol tentang profesi yang dimiliki oleh si Kristi. Di sini si Kristi berkata kepada ibunya bahwa dia ingin berhenti dari dunia model. Padahal si Kristi sudah 10 tahun bergelut di dunia model dan fotonya pun laris di pasaran karena dia sebagai model majalah dewasa. Wow. Dan si Mami Tutut berkata kepada si Kristi kenapa alasan dia ingin berhenti dari dunia model. Dan si Kristi pun menjawab alasan dia berhenti sebagai model dikarenakan dia capek naik turun pesawat. Lalu kedua, dia bosan gonta-ganti kamar hotel. Wow. Dan dia memutuskan ingin menetap, mempunyai suami dan punya anak 5. Dan setelah ngobrol begitu lama, si Kristi dan Mami Tutut pun segera pulang dan mereka berjalan kaki menuju ke parkiran. Tiba-tiba, Ride home? You tip me well? Oh, gosh. Always full of jokes, aren't Oh, you? yeah. That's right. Where'd you park? Excuse me, ma'am. datanglah 2 orang remaja yang mengaku sebagai fans mereka berdua, apalagi ke Mami Tutut. Mereka sangat ngefans sekali dan ingin meminta tanda tangan di salah satu buku novel mereka. Tapi kejadian yang tidak menyenangkan pun terjadi. Mereka berdua ternyata Hey, what are you doing? You want our money? Hey, stop it! dan mereka berdua pun berhasil menculik si Mami Tutut dan juga Kristi. Mereka berdua pun memasukkan kedua wanita tersebut ke dalam bagasi mobil dan menutup pintu mobil tersebut, lalu cus pergi untuk memperkodelnya. Kemudian scene berganti kepada ibu-ibu yang mendengarkan radio seks tadi. Ibu ini bernama Becky. Ternyata si ibu Becky tadi adalah biang dari penculikan Ibu Tutut dan juga Kristi. Dan ini adalah penjahat tadi, sebut saja dia Meg. Meg ini adalah anak buah dari Ibu Becky. Dan ini Rahmat. Dia juga anak buah kedua dari Ibu Becky.
Ternyata Bu Becky ini menculik Ibu Tutut dikarenakan Ibu Tutut pernah membunuh suami dari Bu Becky tersebut. Dan kalian tahu Bu Tutut si cantik yang imut jelita dan sedikit tua ini membunuh suami dari Bu Becky seperti apa? Bu Tutut membunuh suami Bu Becky dengan cara memotong penis dari suami Bu Becky. Sadis banget ternyata ini. Si Kristi yang mendengar perkataan dari Bu Becky tersebut langsung membela ibunya Bu Tutut. Si Kristi berkata bahwa ibunya Bu Tutut tidak salah, dia hanya sebagai korban tuduhan yang tanpa bukti. Spontan pembelaan yang dilakukan oleh Kristi membuat Bu Becky semakin marah dan kembali membungkam mulut si Kristi memakai solasi yang beli di Alfamart sebelah. Di sini si Kristi hanya bisa menangis karena melihat ibunya yang diturunkan dari mobil dan dipisahkan oleh si dia. Si dia maksudnya si Kristi. Scene pun berganti kepada pria botak yang mendengarkan radio tadi, sebut saja dia Morris. Di sini Bu Tutut akan dieksekusi mati oleh ketiga orang tersebut, yaitu si Rahmat, Bu Becky, dan juga Morris. Mereka pun menyuruh Bu Tutut untuk menggali tanah sebagai kuburannya nanti ketika dia telah tiada. Dikarenakan dulu Bu Tutut pernah latihan kungfu bersama Jet Li, akhirnya Bu Tutut pun berhasil melumpuhkan ketiga orang tersebut dengan cara memukulkan sekrop tersebut ke pemuda. Bu Tutut berhasil mengambil pistol dari si Mac tersebut. Dan akhirnya Bu Tutut membalik keadaan dengan menodongkan pistol kepada mereka semua. Alhasil pun Bu Tutut berhasil kabur. Scene pun berganti kepada Kristi yang ingin meminta berhenti sejenak karena dia mau buang air kecil. Si Mac pun langsung menghentikan laju mobilnya dan dia melepaskan ikatan dari si Kristi, lalu menyuruh si Kristi kencing di semak-semak di sebelah sana. Si Max pun yang penasaran akan serabi lempit milik si Kristi, dia pun bergegas untuk mengikuti Kristi buang air kecil. Kurang ajar si Max. Dan di saat si Kristi mulai prepare ingin mendodok, tiba-tiba muncullah ide dari si Kristi untuk kabur dari incaran si Max. Dan si Mac pun mulai masuk ke dalam permainan ataupun perangkap yang sudah disiapkan oleh si Kristi. Di saat si Mac melihat CD Kristi yang sedang terlantung di atas pohon dan lagi enak mencium CD tersebut, si Max pun langsung dihantam oleh Kristi dari belakang. Si Kristi pun menghajar kemaluan si Mac dengan cara memukulnya pakai batang kayu yang sangat besar hingga tidak tahu itu bagaimana kemaluannya tersebut ya. Mungkin sih sudah menjadi bubur. Dan alhasil si Kristi pun berhasil kabur dan meninggalkan si Max di tengah-tengah hutan tersebut. Dan scene pun berganti kepada Bu Tutut. Di sini Bu Tutut yang sudah kabur, dia menemukan seorang pengendara mobil dan Bu Tutut pun mencoba untuk menghentikan mobil tersebut dan meminta untuk menumpang kepada kedua orang yang berada di dalam mobil tersebut. Bu Tutut pun ditolong oleh kedua orang yang berada di dalam mobil tersebut dan dia diantarkan ke kuburan. Help will be coming. For that thing, hon. Setelah sampai di kuburan yang sebelah gereja, Bu Tutut pun ingat akan kejadian tersebut. Lah, disinilah keempat kuburan orang-orang yang pernah Ibu Tutut bantai, termasuk suami dari Ibu Becky dan juga mantan suami dari Bu Tutut sih, namanya Johnny Stillman.
Di sini saya sedikit memberikan info kepada kalian. Ternyata keempat orang yang telah meninggal ini adalah orang yang dulunya pernah Ibu Tutut bantai. Dikarenakan keempat orang tersebut telah memperkodel Bu Tutut. Jika kalian penasaran akan ceritanya, bisa dilihat atau ditonton di serial film A Spit on Your Grave 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Di saat enak-enak Bu Tutut lagi flashback akan kejadian yang lalu, tiba-tiba si Becky datang. Si Becky dan juga bentor kesayangannya, dia pun langsung mencari keberadaan Bu Tutut di dalam kuburan. Dia pun menoleh kanan dan kiri, tapi tidak ada jejak dari si Bu Tutut. Dengan ide dari sutradara, si Bu Tutut pun selamat karena dia sembunyi di balik kuburan. Maksud saya di bawah kuburan. Scene pun kemudian berganti kepada si Kristi yang sedang mencari ibunya. Di sini Ibu Tutut yang sudah mulai merasa aman, dia pun keluar dari kuburan tersebut. Lalu dia pun lari menuju ke gereja. Di saat Bu Tutut sudah sampai ke gereja, dia pun langsung mengetuk pintu gereja tersebut, tapi sayangnya tidak ada yang membukakan pintu tersebut. Dan tiba-tiba Bu Becky melihat, dan inilah yang terjadi. Dan akhirnya Bu Tutut pun kembali tertangkap. Dan kali ini Bu Becky langsung membunuh si Bu Tutut dengan cara yang sangat sadis. Bu Becky yang sudah kesetanan, dia pun langsung memotong kepala dari Bu Tutut hingga putus. Dan si Kristi pun datang, dia pun shock melihat ibunya sudah tak bernyawa. Si Kristi pun yang shock, dia pun langsung segera mencari pertolongan. Si Kristi yang mondar-mandir mencari pertolongan, tetapi dia pun tidak menemukan salah satu orang yang berada di daerah ini. Kemudian si Kristi kembali ke tempat ibunya, tetapi ibunya sudah tidak ada. Jasad tersebut pun sudah diambil oleh kawanan dari pencuri si Becky tersebut. Di saat si Kristi sudah mulai kacau karena ibunya dibawa pergi, tiba-tiba si Becky pun kembali datang dan mengejar si Kristi. Si Kristi yang berlari hingga ke hutan, dia pun kaget karena melihat ada si Morris di depan dia. Lalu si Kristi pun menodongkan pistol kepada si Morris, dan tiba-tiba dari belakang ternyata sudah ada si Rahmat. Si Kristi yang sudah tertangkap, dia pun pasrah akan kejadian apa yang akan menimpanya selanjutnya. Disinilah momen-momen yang kalian tunggu-tunggu akan terjadi. Si Morris yang sudah tidak sabar untuk menikmati tubuh indah si Kristi, dia pun mengeluarkan jurus kucing garongnya. Si Kristi pun langsung lemas dan tewas sejenak karena rudal milik Morris dan juga Rahmat. Penderitaan Kristi pun dilanjut karena si Becky datang dan juga langsung mengutarakan nafsunya terhadap si Kristi. Si Kristi yang hanya bisa menangis, dia pun pasrah akan perbuatan dari mereka semua. Dan di sini Max pun juga ikut-ikutan juga. Si Kristi pun digilir, dan setelah selesai digilir, si Kristi pun langsung disuruh kabur oleh si Morris. Dan kini pun si Kristi hanya bisa merenungi hingga larut malam, hingga dia pun tertidur tanpa menggunakan sehelai pakaian. Cerita pun bersambung dan part 2 ada di link deskripsi.